Para pemirsa, kembali saya ulang lagi cerita ini, di mana ada entah 1 atau 3 orang itu putra-putri Indonesia yang sebenarnya pendidikannya adalah sarjana matematika dari UNJ, S2 di ITB, tidak ada background kedokteran sama sekali, tapi begitu hebatnya, begitu beraninya dia membuat penelitian fiktif, terbang ke luar negeri, ikut malah memberikan ceramah ilmiah tentang fenomena, ya, tentang ilmu kesehatan di Copenhagen di Denmark. Itu benar-benar suatu keberanian yang luar biasa, tapi ternyata semua risetnya fiktif dan dia katanya sudah melakukan itu ratusan kali dan mendapat uang transport. Jadi benar-benar sehingga menjadi pertanyaan, apakah memang otak orang Indonesia ini adalah otak koruptif atau bagaimana? Sekarang kita tanya dulu ke bos dari penelitian di Indonesia. Semua penelitian di bawah Bapak ya, LIPI segala udah dilebur ya. Betul. Jadi gimana penelitian di Indonesia ini memang memprihatinkan, bagaimana agar jangan terulang lagi seperti ini? Yang pertama, penguatan etik riset di Indonesia. Ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2019, Ya. bahwa semua kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan itu wajib sesuai dengan kode etik keilmuan. Ada sanksi pidananya nggak? Tidak diatur. Nggak ada. Tidak diatur, tapi ada sanksinya yang diatur oleh Komisi Etik Bidang Ilmu tersebut. Sanksi apa itu? Ya, diatur oleh Komisi Etik tersebut. Ya, Komisi Etik kan berarti tidak ada sanksi pidana. Betul, betul. Jadi sanksinya bisa berupa sanksi pembekuan dana penelitian kalau dia mendapatkan dana penelitian, sanksi pencabutan atas publikasinya. Itu kalau di dalam negeri. Betul. Kalau peneliti itu ternyata seperti ini berkelana di luar negeri, gimana? Nggak punya jurisdiksi dong? Ada beberapa nama yang diindikasikan dicantumkan tanpa seizin yang bersangkutan. Apabila nanti yang bersangkutan nanti kita investigasi, merasa keberatan, dia bisa melaporkan keberatan. Tapi apakah untuk pendidikan masyarakat, walaupun sanksi pidananya tidak ada, bukankah sebaiknya lembaga Bapak memanggil dia, bila perlu mempublikasikan perbuatannya, bagaimana Pak? Ya, oleh karena itu kami sedang melakukan investigasi bersama. Begitu ya? Nanti kita laporkan ke DPR karena memang ini sudah permintaan. Silakan Pak, dan saya dengan sukarela jadi pengacara Bapak untuk kasus ini. Pak DPR gimana? Agar jangan terulang lagi seperti ini gimana? Ya tentu melihat kejadian ini kami meminta kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama dengan BRAIN untuk pertama investigasi dilakukan dengan hati-hati. Ya. Nah, kenapa saya bilang hati-hati Bang? Karena tidak menutup kemungkinan apa yang diakui itu juga benar terjadi. Ini sekali lagi tidak menutup kemungkinan. Ya. Artinya dia berafiliasi dengan kampus misalnya. Ya. Nah, oleh sebab itu di beberapa kesempatan, bahkan terakhir kemarin waktu rapat dengan Menteri saya sampaikan, Pak Menteri tolong jangan ditutup-tutupi. Karena ini Menteri mana? Pendidikan? Mendikti Saintek. Oh, Dikti, bukan yang mantan, bukan ya? Bukan. Oh, lagi diadili ya? Iya, jadi saya sampaikan agar ini jangan ditutup-tutupi. Kalau ternyata dia berafiliasi, maka ya gunakanlah kewenangan, kan sudah jelas tertera di Undang-Undang 12 tahun 2012, ketika memiliki keterikatan secara institusi, maka silakan diterapkan undang-undang tersebut, baik sanksi administratif maupun sanksi-sanksi lain yang diberikan. Kalau independen gimana sanksinya? Nah, kalau independen, berarti kalau misalnya dia independen, artinya terlepas dari afiliasi kampus, maka jika kampus keberatan, rusak namanya, ya silahkan melapor kepada aparat penegak hukum. Tapi sampai sekarang nggak ada sanksi pidana ya? Nah itulah yang sedang kita tunggu. Makanya kami di DPR minta supaya investigasi ini harus segera. Sampaikan kepada masyarakat seterbuka-terbukanya gitu kan. Secara clear, tidak boleh ada yang disembunyikan. Ya, Karena lebih bagus lagi kalau Bapak panggil dia seperti yang dilakukan Komisi 3. Akan kita lakukan. Live dari TV, ya itu bagus, pelajaran mental, memperbalukan dia. Insya Allah akan kita lakukan. Benar ya? Ya, akan kita lakukan seperti itu Bang. Nah termasuk nanti didampingi dengan BRAIN, didampingi dengan Mendikti Saintek, dan termasuk kampus yang disebutkan namanya itu. Karena itu menjadi contoh bagi mahasiswa. Betul. Ngapain capek-capek bikin disertasi? Contek aja sana sini, benar nggak Pak? Betul, saya setuju tadi etika dan integritas akademik itu harus dikedepankan Bang. Terima kasih. Oke, peneliti kita dari pengamat pendidikan kita gimana Bu?
Aku tadi lihat Ibu kayak artis dari tadi. Gimana Bu? Silakan Bu. Ya, saya setuju. Masalahnya kita selama ini terlalu memuja gelar, memuja nilai, memuja IPK. Tapi kita lupa selalu menempatkan integritas itu di atas nilai. Nah, ini masalahnya. Dan mentalitas menerabas itu cikal bakal dari mental koruptif tadi. Sedangkan mendidik karakter itu startnya dari bawah, tidak hanya di pendidikan tinggi. Jadi memang sudah saatnya kita melakukan cultural re-engineering dan untuk mengubah kultur budaya yang 50 tahun tidak berubah. Sebetulnya ranah yang paling bertanggung jawab itu Kementerian Kebudayaan. Jadi sayangnya kita kayaknya tidak punya grand design untuk cultural re-engineering. Bahkan mungkin mohon maaf tapi Menteri Kebudayaannya untuk sendiri. kasus ini Menteri Kebudayaan Pendidikan belum bersuara sama sekali, belum ada press release juga. Saya tidak tertarik dengan membahas satu kasus saja ya. Tapi karena masalah integritas itu PR besar kita yang tadi mentalitas menerabas, tidak hanya di jalan aja kita lihat orang menerabas. Oke. Bu Ode masih ada? Bu Ode? Masih Pak. Oke. Ya, apa saran Ibu untuk dunia pendidikan dan penelitian di Indonesia? Apa yang harus fatal, harus diperbaiki segera? Silakan Bu. Ibu itu kan sudah mainannya di Oxford. Ya, coba silakan Bu. Menurut pengalaman saya sebaiknya ada beberapa langkah-langkah sebenarnya yang ingin saya sarankan Pak jika berkenan pemerintah. Ya, yang pertama menurut saya pengurangan birokrasi riset. Banyak peneliti itu yang menghabiskan waktu untuk administrasi, pelaporan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ritme riset seperti itu. Kemudian memperbaiki ekosistem dan sistem evaluasi riset sendiri, tidak mengutamakan kuantitas namun juga kualitas, kemudian indikator beragam yang dipakai untuk melihat kualitas publikasi, citasi yang wajar, seperti itu. Kemudian dari segi landasan hukumnya juga harus ada hukum yang koordinatif antara lintas lembaga di Indonesia sehingga memperbaiki untuk streamlining pengajuan izin, etik penelitian dan alat dan bahan yang dibutuhkan oleh peneliti Indonesia yang harus mengimpor dari luar negeri seperti itu. Mungkin seperti satu pintu untuk perizinan etik dan juga mengutamakan ada notis-notis untuk bahan dan alat penelitian yang membutuhkan cold chain atau bahan cepat rusak seperti itu. Sehingga untuk menghindari penelitian-penelitian yang terhambat hanya karena alasan birokrasi seperti itu, Pak Hotman. Ibu sudah sekian lama belajar di Oxford, kapan pulang untuk mengabdi kepada tanah air? Pulang aja Bu. Kebetulan jabatan ketua MBG lagi kosong Bu. Kenapa? Kalau dibutuhkan insya Allah pulang, Mbak. Kalau dibutuhkan insya Allah pulang, Pak. Begitu ya? Oke, status Ibu sekarang di sana beasiswa atau Ibu dapat gaji di sana? Statusnya sekarang mendapatkan gaji di sini dan juga mendapatkan saya ada penelitian juga dengan pihak di Indonesia. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih semua narasumber. Ibu Ode dari, biar para pemirsa tahu, Ibu Ode ini lagi ada di Oxford. Dialah yang menemukan ada pemberi ceramah ilmiah kedokteran dari Indonesia. Ternyata dia hanya sarjana matematik, tidak punya background kedokteran, dan apa yang diceramahkan itu banyak kan diambil dari AI. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa ketemu di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Silakan Pak, silakan. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.